Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rahmawati. Nama saya Nuraini Wijayanti. Saya Dinda Ati Aulia. Kami dari kelas 3B, kelompok 9, mata kuliah pembelajaran membaca, akan membahas mengenai metode turnamen membaca dan metode jigsaw. Berikut penjelasannya. Metode pertama yang akan kita bahas adalah metode turnamen membaca. Pengertian metode turnamen membaca. Metode turnamen membaca menurut Abidin 2012A halaman 164 adalah metode pembelajaran membaca yang menekankan usaha siswa memahami wacana dengan jalan bekerja sama dalam kelompok dengan menggunakan berbagai keterampilan sosial. Selanjutnya, ada tujuan metode turnamen membaca. Tujuan utama dalam metode turnamen membaca ini adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami bacaan dan sekaligus mengukur tingkat kinerja kooperatif siswa dalam kelompok. Selain itu, metode ini juga bertujuan untuk mengembangkan karakter sosial individual pada diri siswa. Selanjutnya, ada tahapan-tahapan metode turnamen membaca. Tahap-tahap metode turnamen membaca diturunkan dari model kooperatif Team Game Turnamen versi Slavin dengan sejumlah modifikasi. Adapun tahap-tahapnya yaitu tahap prabaca, tahap membaca, dan tahap pasca baca. Tahap prabaca terdiri dari tahap persiapan dan tahap penyajian materi. Pada tahap persiapan, guru mempersiapkan materi berikut perangkat pembelajaran termasuk lembar kerja proses dan perlengkapan turnamen. Selanjutnya, guru membagi kelompok berdasarkan skor awal atau nilai rata-rata harian siswa yang terdiri dari 4-6 orang siswa dengan kemampuan akademik yang bervariasi. Berikutnya, tahap penyajian materi. Pada tahap ini, guru memberikan gambaran umum tentang isi bacaan yang akan dikaji oleh siswa. Bacaan yang digunakan hendaknya bacaan yang sesuai dengan kehidupan siswa sehingga akan mampu memotivasi siswa belajar. Penyajian umum ini bukan menyajikan ringkasan, melainkan hanya menyajikan arah wacana yang akan dibahas. Selanjutnya, lanjut ke tahap membaca yang terdiri dari tahap kegiatan kelompok, tahap turnamen akademik, tahap perhitungan skor, dan tahap penghargaan kelompok. Pada tahap kegiatan kelompok, siswa mengatur tempat duduknya berdasarkan kelompok yang telah ditetapkan guru. Siswa berkelompok membaca materi dan mengerjakan soal-soal turnamen yang diberikan guru. Soal yang diberikan hendaknya memiliki tingkat kesulitan yang berbeda sesuai dengan kemampuan anggota kelompok yang juga heterogen. Peran guru dalam tahap ini adalah sebagai fasilitator dan motivator kegiatan setiap kelompok. Selanjutnya, tahap turnamen akademik. Pada tahap ini, guru mengelompokkan siswa yang memiliki kemampuan akademik homogen dari kelompok yang heterogen dalam satu meja turnamen. Mereka bersaing atau berkompetisi mengerjakan soal guna mendapatkan nilai yang terbaik bagi kelompoknya. Selanjutnya, guru menyampaikan aturan permainan yang harus diikuti oleh setiap siswa dalam pelaksanaan turnamen akademik. Lalu selanjutnya ada tahap perhitungan skor. Pada tahap ini, perhitungan skor dilakukan berdasarkan jawaban benar yang dibuat masing-masing siswa. Yang terakhir, dari tahapan membaca ini adalah tahapan penghargaan kelompok. Penghargaan kelompok ditentukan berdasarkan rata-rata skor kelompok berdasarkan skor yang diperoleh masing-masing anggotanya. Kelompok yang paling banyak menjuarai turnamen selanjutnya diberi penghargaan khusus oleh guru. Setelah melalui tahap prabaca dan membaca, lalu masuk ke tahap pasca baca yang terdiri dari penutup. Pada tahap ini, guru mengulas kembali materi dan pertanyaan turnamen yang sudah dipelajari. Kemudian, guru menguji
kepahaman siswa atas materi yang sudah dipelajari dengan cara meminta siswa untuk mengulas atau menceritakan kembali apa yang telah mereka pelajari dengan menggunakan bahasa mereka sendiri. Untuk lebih memahami mengenai metode turnamen membaca ini, berikut adalah contoh ilustrasi dari penerapan metode turnamen membaca dalam pembelajaran di kelas. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam, pagi Bu. Baik anak-anak, pelajaran hari ini akan dilakukan secara berkelompok lagi ya. Kelompoknya sama seperti yang kemarin yang sudah Ibu buat. Baik Bu. Baik, langsung saja. Sebelum kalian mulai berdiskusi dengan kelompok kalian, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai apa yang akan kalian kerjakan nantinya. Jadi, nanti Ibu akan memberikan teks kepada masing-masing kelompok yang berisikan tentang pengertian, ciri-ciri, hingga struktur teks tanggapan kritis. Kalian nanti akan membacanya lalu mendiskusikannya bersama kelompok kalian. Setelah itu, nanti Ibu akan memberikan kuis berupa tes tertulis yang harus kalian jawab secara individu. Baik Bu. Setelah itu kita main game ya. Game apa Bu? Gamenya semacam cerdas cermat gitu. Nanti Ibu akan panggil perwakilan kelompok untuk maju ke depan. Oke, baik Bu. Oke, jadi materi yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai teks tanggapan kritis. Tanggapan kritis ini adalah teks yang berisi kritikan terhadap sesuatu yang bertujuan untuk memperbaiki kesalahan. Maka dari itu, kalau misalnya kalian mendapatkan kritik dari seseorang, janganlah marah atau jangan berkecil hati. Kalian harusnya menerima kritikan tersebut untuk memperbaiki kesalahan yang telah kalian lakukan. Baik Bu. Baik, langsung saja sekarang silakan kalian duduk sesuai kelompoknya masing-masing dan Ibu akan membagikan teks untuk kalian baca dan untuk kalian diskusikan. Oke. Jawaban kalian sudah terkumpul semua. Sekarang Ibu akan memanggil perwakilan kelompok untuk maju ke depan untuk bermain game bersama Ibu. Yang Ibu panggil namanya adalah siswa yang mempunyai nilai tertinggi di antara teman-teman kelompoknya. Oke, dari kelompok 1 yang akan maju ke depan adalah Dinda. Dari kelompok 2 yang akan maju ke depan adalah Yanti. Silakan keduanya maju ke depan. Oke, jadi di permainan kali ini, Ibu akan memberikan soal secara lisan yang nanti kalian juga akan menjawabnya secara lisan. Pertanyaan ini adalah pertanyaan berebut. Kalian harus menjawabnya secara berurutan. Langsung aja mulai ke pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama, apa saja struktur dari teks tanggapan kritis? Saya Bu, izin menjawab. Iya, silakan. Jadi Bu, ada 3. Yang pertama evaluasi, yang kedua deskripsi teks, yang ketiga penegasan ulang. Jadi itu semua termasuk ciri-cirinya tetapi ada strukturnya gitu Bu. Oke, baik. Terima kasih Yanti, jawaban kamu benar. 1 poin untuk kamu. Selanjutnya lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu apa pengertian dari evaluasi yang disebutkan Yanti tadi? Saya Bu, izin menjawab. Iya, silakan. Jadi, evaluasi merupakan bagian awal teks yang berisi pernyataan umum tentang apa persoalan yang disampaikan penulis. Iya, baik. Jawaban kamu benar, Dinda. 1 poin untuk kamu. Jadi, skor saat ini 1-1 ya. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apa saja ciri-ciri dari teks tanggapan kritis? Saya Bu, izin menjawab. Ya, silakan. Jadi kita dapat membedakan tanggapan kritis melalui ciri-cirinya. Yang pertama yaitu
ada teks tanggapan kritis berisi tanggapan atas peristiwa atau fenomena yang terjadi disertai dengan fakta dan data. Sedangkan yang kedua yaitu teks tanggapan kritis memiliki 3 bagian awal teks yang berisi pernyataan umum. Maksud saya bukan pernyataan umum itu termasuk evaluasi. Sedangkan yang kedua deskripsi teks. Sedangkan yang ketiga yaitu penegasan ulang. Yang ketiga yaitu tanggapan kritis memiliki kaidah kebahasaan tersendiri. Ya, Bu, apakah cukup jelas, Bu? Iya, jelas sekali, jawaban kamu bagus sekali, Yanti. Jadi kamu sekarang mendapat 2 poin dan 1 poin untuk Dinda. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir. Ini kalian harus berebut untuk menjadi pemenang. Pertanyaan yang terakhir yaitu, tadi kan Ibu sudah menjelaskan sedikit apa itu pengertian dari teks tanggapan kritis. Nah, sekarang coba kalian jelaskan ulang apa itu pengertian dari teks tanggapan kritis. Saya, Bu, izin menjawab. Ya, silakan. Teks tanggapan kritis merupakan teks yang berisi kritik tajam terhadap suatu hal yang mengenai kesalahan. Biasanya terjadi jika ada debat. Sudah, Bu. Ya, jawaban kamu benar, Yanti. Jadi, poin yang kamu dapat adalah 3, sedangkan poin yang Dinda dapat hanya 1. Dengan begitu, kamu menjadi pemenang dalam game ini. Ada sedikit apresiasi dari Ibu untuk pemenang game ini, yaitu kamu mendapatkan sebuah buku dari Ibu. Alhamdulillah, makasih, Bu. Sama-sama. Untuk Dinda, jangan berkecil hati, karena jawaban yang kamu sebutkan tadi sudah bagus. Hanya saja tinggal tingkatkan lagi pemahaman kamu mengenai teks tanggapan kritis. Baik, terima kasih, Bu. Oke. Cukup sekian mungkin pelajaran kita kali ini. Semoga kalian semua bisa memahami mengenai teks tanggapan kritis. Dengan adanya game ini, semoga juga bisa memotivasi kalian dalam belajar. Baiklah, Ibu akhiri pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai metode jigsaw. Sebelumnya, kita akan membahas mengenai pengertian dari metode jigsaw. Metode jigsaw adalah teknik pembelajaran kooperatif, di mana siswa yang memiliki tanggung jawab lebih besar dalam melaksanakan pembelajaran. Jigsaw merupakan teknik pembelajaran aktif yang biasa digunakan karena teknik ini mempertahankan tingkat tanggung jawab pribadi yang tinggi. Jigsaw mendorong siswa aktif dan saling membantu dalam menguasai materi untuk mencapai prestasi yang maksimal. Selanjutnya, tujuan dari metode jigsaw. Tujuan dari jigsaw ini adalah mengembangkan kerja tim, keterampilan belajar kooperatif, dan menguasai pengetahuan secara mendalam yang tidak mungkin diperoleh apabila mereka mencoba untuk mempelajari semua materi sendirian. Selanjutnya ada tahapan-tahapan metode jigsaw. Pada metode jigsaw ini terdapat 3 tahapan. Membaca berdasarkan pendapat yang dikemukakan selapin tentang aktivitas-aktivitas pada pembelajaran kooperatif. Tipe jigsaw, metode jigsaw membaca memiliki beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama ada tahap prabaca. Tahap prabaca terdiri dari tahap pembentukan kelompok. Pada tahap ini, guru mengelompokkan siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil yang heterogen. Pembentukan kelompok-kelompok siswa tersebut dapat dilakukan oleh guru berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti kemampuan akademis siswa maupun karakteristik lainnya. Selanjutnya, guru mulai membagi tugas baca yang harus dilakukan siswa pada setiap kelompok baik ahli maupun kelompok asal. Selanjutnya, tahap membaca. Tahap ini terdiri dari tahap kerja kelompok ahli dan tahap kerja kelompok asal. Pada tahap kerja kelompok ahli, setelah siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, di dalam jigsaw ini setiap anggota kelompok diberi tugas untuk mempelajari suatu materi tertentu. Kemudian, siswa-siswa atau perwakilan dari kelompoknya masing-masing yang mempelajari suatu materi yang sama bertemu dengan anggota-anggota dari kelompok lain dalam kelompok ahli.
Materi tersebut didiskusikan sehingga masing-masing perwakilan tersebut dapat memahami dan menguasai materi. Selanjutnya, tahap kerja kelompok asal. Pada tahap ini, masing-masing perwakilan kelompok kembali ke kelompok asalnya untuk menjelaskan pada teman satu kelompoknya mengenai materi yang telah didiskusikan pada kelompok ahli, sehingga semua anggota kelompoknya dapat memahami materi yang ditugaskan oleh guru. Setelah melalui tahap prabaca, membaca, selanjutnya masuk ke tahap pasca baca yang terdiri dari evaluasi. Pada tahap evaluasi, siswa diberi tes kuis oleh guru dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan yang telah dimiliki siswa dalam memahami suatu materi dengan metode belajar kooperatif tipe Jigsaw. Setelah kuis selesai, dilakukan perhitungan skor perkembangan individu dan skor kelompok, serta menentukan tingkat penghargaan pada kelompok. Penerapan model pembelajaran Jigsaw tidak seluruhnya berjalan dengan lancar dalam proses pembelajarannya. Terdapat faktor penghambat dan faktor pendukung, diantaranya sebagai berikut. Pada faktor pendukung, pembelajaran koordinatif Jigsaw ini merupakan lingkungan belajar di mana siswa belajar bersama dalam satu kelompok kecil yang heterogen. Untuk menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran, siswa melakukan interaksi sosial untuk mempelajari materi yang diberikan kepadanya dan bertanggung jawab untuk menjelaskan kepada anggota kelompoknya. Jadi, siswa dilatih untuk berani berinteraksi dengan sesamanya. Pembelajaran dengan model ini akan berkembang jika siswa menguasai pelajaran yang tentunya didukung dengan buku-buku pelajaran yang relevan. Selanjutnya ada faktor penghambat. Pada faktor penghambat ini, tidak selamanya proses belajar dengan model Jigsaw ini berjalan dengan lancar. Terdapat beberapa hambatan yang dapat muncul. Yang paling sering terjadi adalah kurang terbiasanya peserta didik dan pengajar dengan model ini. Peserta didik dengan pengajar masih terbawa kebiasaan model konvensional, di mana pemberian materi terjadi secara satu arah. Faktor penghambat yang lain yaitu kurangnya waktu. Proses model ini membutuhkan waktu yang banyak, sementara waktu pelaksanaan model ini harus disesuaikan dengan beban kurikulum yang sudah ditetapkan. Untuk lebih memahami penerapan metode model Jigsaw dalam pembelajaran, berikut contoh ilustrasi penerapan model Jigsaw di kelas. Selamat anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar? Baik, Bu. Sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Baik, kalau begitu pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai teks prosedur. Sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu teks prosedur? Belum, Bu. Pada pembelajaran kali ini, kompetensi yang harus kalian miliki adalah kalian harus bisa memahami apa itu teks prosedur, apa tujuan dari teks prosedur, bagaimana strukturnya, dan bagaimana ciri-cirinya. Pembelajaran kali ini akan Ibu buat per kelompok ya. Kelompoknya masih sama dengan yang kemarin. Masih ingat kan? Masih, Bu. 3 orang per kelompok ya. Ya, Bu. Baik, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Dinda, kamu kelompok mana? Bareng dengan Desi, Bu. Oh, baik. Kalau begitu segera gabung. Sudah berkumpul dengan kelompok semuanya? Sudah, Bu. Nah, kelompok kalian yang sekarang ini namanya kelompok asal. Ingat ya, selanjutnya Ibu akan buat kelompok lagi namanya kelompok ahli. Akan ada 3 kelompok. Kelompok 1 akan membahas mengenai pengertian dan tujuan teks prosedur. Kelompok 2 akan membahas mengenai struktur teks prosedur. Dan kelompok ahli 3 akan membahas ciri-ciri teks prosedur. Orang pertama dari kelompok awal ini silakan masuk ke kelompok ahli 1. Orang kedua dari kelompok awal silakan masuk ke kelompok ahli 2, dan orang ketiga kelompok awal silakan masuk ke kelompok ahli 3. Dapat dimengerti? Iya, Bu. Bisa, Bu. Mengerti. Dimengerti. Nah, sekarang kalian sudah bergabung dengan kelompok ahli. Silakan membahas dan mendiskusikan tentang topik kelompok kalian. Jadi, kamu masuk kelompok mana, Desi? Kelompok ahli 2, Bu. Kelompok ahli 2 tadi membahas apa ya, Desi? Tentang struktur teks prosedur. Ya, benar. Silakan berdiskusi dengan
kelompok ahli masing-masing. Baik, Bu. Manfaatkan kesempatan ini dalam berdiskusi sebaik mungkin. Baik, Bu. Terima kasih. Baik anak-anak, waktu diskusi sudah habis. Silakan sekarang kalian kembali lagi ke kelompok awal. Masih ingat kan? Ingat, Bu. Ingat, Bu. Nah, sekarang Ibu akan menugaskan kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Tapi kalian menjawabnya dengan cara mempresentasikannya. Silakan jawab sesuai yang sudah kalian dapat dari hasil diskusi tadi. Desi, ini ada pertanyaan struktur teks prosedur. Tadi apa yang kamu pelajari dari kelompok ahli? Dari kelompok ahli yang aku pelajari tadi, struktur teks prosedur itu ada 4. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada bahan dan alat, yang ketiga ada langkah-langkah, yang keempat adalah penutup. Di tujuan itu isinya kayak pengantar umum gitu, sebagai penanda apa sih yang mau kita buat di dalam teks tersebut. Terus di bahan dan alat kita menyebutkan bahan dan alat apa saja yang kita butuhkan untuk membuat hal tersebut. Terus di langkah-langkah itu berisi langkah-langkah bagaimana cara kita melakukannya dari tahap per tahap. Lalu pada penutup berisi penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat melakukan. Begitu, Dinda. Baik anak-anak, waktu menjawab sudah habis. Sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil percobaan kalian. Pertama, kepada kelompok awal, silakan mempresentasikan jawabannya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, langsung saja presentasinya dimulai. Kami dari kelompok 1, saya bersama Dinda. Di sini kami akan menjelaskan mengenai teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu dengan melakukannya langkah demi langkah sehingga menghasilkan sesuatu yang diinginkan. Teks prosedur ini biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung cara, tips, tutorial untuk melakukannya. Dalam teks prosedur terdapat kata imperatif atau kata perintah untuk melakukan apa yang dibahas pada teks agar si pembaca melakukan apa yang diperintahkan dalam teks. Tujuan dari teks prosedur ini adalah untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah-langkah atau perintah dari isi teks yang tujuannya pada akhirnya adalah agar langkah-langkah yang dilakukan pembaca itu dapat sesuai dengan keinginannya. Struktur teks prosedur, yaitu ada tujuan. Tujuan pada teks prosedur adalah pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dan motivasi dalam melakukannya. Bahan dan alat, berisi mengenai rincian bahan dan alat yang digunakan dengan ukuran yang akurat. Langkah-langkah, berisi langkah melakukan sesuatu dengan urut secara bertahap. Dan yang terakhir yaitu ada penutup, berisi penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat melakukan sesuatu. Teks prosedur dapat dengan mudah dibedakan dengan jenis teks lainnya. Berikut merupakan ciri-ciri teks prosedur. Berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin atau paragraf. Teks prosedur pada umumnya berbentuk poin-poin yang berisikan langkah-langkah kegiatan. Setiap poin berkaitan dan menunjukkan urutan langkah yang harus dilakukan. Namun ada pula teks prosedur yang berbentuk paragraf dan tidak menggunakan angka sebagai urutan. Yang kedua yaitu menggunakan kalimat saran dan larangan. Kalimat saran dalam teks prosedur bertujuan untuk mengarahkan seseorang melakukan sesuatu agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Begitu pula dengan kalimat larangan, yaitu agar seseorang tidak melakukan langkah yang salah. Disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Teks prosedur berisi langkah-langkah yang Tiap langkah juga dijelaskan secara detail agar pembaca dapat memahami langkah yang akan dilakukan. Berisi informasi yang bersifat objektif. Teks prosedur berisi informasi yang bermanfaat untuk semua orang.
terdapat bilangan urutan atau angka yang menunjukkan urutan atau langkah prosedur. Seperti apa yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa tes prosedur dibuat menggunakan tahapan. Umumnya ditulis menggunakan angka, tetapi untuk tes yang berupa paragraf akan terdapat urutan langkah yang ditunjukkan dengan kata seperti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Baik, sekian Bu Baik, presentasi dari anak-anak. kelompok kami. Kelompok 1. Kalian sudah berdiskusi dan berhasil menjawab pertanyaan dengan baik. Kalian juga sudah mampu mempresentasikannya dengan baik. Baik anak-anak, sekian pelajaran kita kali ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.